Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya di sini Kang Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wananta. Cuma sekarang berdomisili di Budak Pesantren Kula. Para mustamin sekalian, saya di sini ingin sedikit menyampaikan bagian daripada amanat dari Allah untuk kita semua. Tapi sementara ulama yang dimaksudkan amanat bukan alamat. Amanat itu ialah diantaranya 2 kalimat syahadat, agama Islam, anggota badan, zakat, puasa, haji, kekayaan, pangkat, jabatan, istri, anak, dan juga sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu bagian daripada amanat. Amanat yang sangat sakral, amanat yang sangat diutamakan, termasuk bagian daripada amanat. Nah, yang akan saya terangkan yaitu amanat sholat 5 waktu. Nah, sholat kita itu disuruh mengamalkan sholat, tapi ada di Al-Quran yang aqimis sholat, mendirikan sholat. Nah, bukan i'malus sholat, jadi mendirikan sholat. Nah, apa sih bedanya i'malus sholat dengan mendirikan sholat itu? Jadi mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat itu beda. Kalau mengerjakan sholat, ya cuma sekedar gugur kewajiban, ya bacaannya, syarat rukunya betul, gugur kewajiban itu mengerjakan sholat. Tapi kalau yang mendirikan sholat itu tidak cukup sampai di situ. Kita berusaha untuk peningkatan iman, untuk peningkatan muamalah kita. Dan ada di ayat lain itu, yaitu innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kemungkaran, kemaksiatan, kemungkaran. Tapi sholatnya yang bagaimana supaya kita bisa innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu. Jadi sholatnya selain daripada yang khusus, selain daripada bacaan-bacanya benar, tepat waktu, berjamaah, cobalah ditambah sholatnya dengan sunnah-sunnahnya. Nah, dengan ditambahnya sholat sunnah yang lainnya, apa yang sebisanya, karena sholat sunnah pun ada yang semua orang bisa, ada yang tidak semua orang bisa, ada yang gampang, ada yang sulit. Kok begitu? Iya. Seperti sholat sunnah yang namanya tahajud. Itu tidak gampang, karena orang sedang tidur suruh bangun, berwudu, lalu sholat, ya tidak gampang. Nah, yang bisa menggampangkannya yaitu iman. Karena ingin sholatnya bisa sholat tahajud itu memang sunnah yang istilahnya yang paling utama, yang paling hebat, rajanya sunnah sholat. Yaitu sholat sunnah rajanya yaitu tahajud. Ada lagi yang tidak semua orang bisa, yang namanya sholat tasbih. Sholat tasbih kan itu memakan waktu setengah jam minimalnya, bahkan lebih, setengah jam. Makanya para ustaz para kiai pun tidak setiap hari itu yang namanya sholat tasbih. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali.
waktunya pun jam 12. Itu yang namanya sholat. Nah, kalau kita yang ingin bisa mendirikan sholat, supaya sholat itu bisa sholat tanhani fahsal munkar, ya cari yang gampang-gampang saja dulu. Sunnah sholat sunnah yang gampang. Nanti kehidupan kita akan bisa rubah, akan menjadi baik dari sebab sholat sunnah. Ya diawali yang gampang saja dulu, apa saja sebisanya. Banyak sekali sholat sunnah itu. Nah, di sini akan saya buat contoh. Nah, saya mengambil contohnya itu pertama, yaitu sholat itu bagaikan kalau makanan pokok yaitu sebagai kayak nasi. Jadi orang itu kalau sehari semalam kasih makan nasi 1 piring dengan kerupuk 1 dengan air 1 gelas, ini bisa bertahan hidup sehari semalam, bisa bertahan hidup. Nah, tapi kalau cuma itu, iya bertahan hidup sih bertahan hidup, tapi hidupnya itu bagaimana? Hidupnya ya loyo, tidak ada gairah tenaga, gairah kerja tidak ada, kurang tenaganya, loyo, lemes, dan gampang kena serangan masuk angin, gampang keserangan penyakit apa-apa kalau cuma itu. Jadi makanya saya tadi uraikan bahwa sholatnya jangan cuma sekedar 5 waktu. Kalau cuma sekedar 5 waktu ya ibarat manusia, ibarat jasad manusia kasih makan 1 piring dengan air 1 gelas, kerupuk 1, iya bisa bertahan hidup, cuma bertahan hidup. Nah, sekarang orang hidup kan membutuhkan berbagai macam kegiatan. Ya kegiatan ibadah, ya kegiatan usaha, kegiatan bergaul, kegiatan berbagai macam kegiatan. Jadi, nah makanya dibutuhkan dengan yang lain-lainnya. Makanya saya akan mengambil contoh yang gampang saja. Ini namanya contoh. Jadi kalau pas ya memang yang diharapkan, kalau tidak pas pun ya harap maklum, karena ini cuma saya mengambil contoh. Jadi mengambil contoh begini, orang itu terdiri dari jasmani dan rohani contohnya. Terus ada yang protes, bukan sekedar itu, ada dari beberapa unsur. Iya emang unsur jasmani, unsur rohani itu yang akan saya contohkan. Tapi ada yang protes bahwa sebenarnya bukan 2 unsur, tapi ada beberapa unsur api, unsur angin, unsur udara, unsur air. Emang iya. Tapi saya akan memberi contohnya cuma 2 unsur saja, supaya gampang dicernanya, gampang diterimanya, yaitu dengan 2 unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Nah, unsur jasmani, rohani itu unsur jasmani dulu yang akan saya katakan. Jadi jasmani itu membutuhkan rumah. Nah, rohani pun membutuhkan rumah. Nah, kalau rumah sih ya semua orang ngerti tahu. Nah, kalau untuk rohani, rumah itu bentuknya kayak apa? Nah, untuk rohani yaitu iman. Rumahnya untuk rohaninya iman. Nah, jasmani membutuhkan kendaraan. Ya jelas kalau orang ngomong kendaraan itu jasmani, semua orang tahu, ngerti lah. Nah, untuk kendaraan, untuk rohani apa? Yaitu agama. Untuk kendaraannya itu agama. Jadi walaupun dia agamanya bukan Islam tapi beragama, ya dia punya kendaraan berarti. Walaupun jalannya keliru, tapi dia punya kendaraan. Nah, untuk jasmani yaitu membutuhkan minuman, membutuhkan minum. Ya pokoknya minuman es, minuman yang enak-enak, yang segar, yang apa itu. Nah, untuk rohaninya yaitu mendengarkan bacaan Al-Quran.
Begitu juga jasmani membutuhkan makanan pokok yaitu nasi. Nah, rohaninya adalah ya sholat 5 waktu. Begitu juga jasmani membutuhkan buah-buahan untuk supaya untuk vitamin buah-buahan. Nah, apa untuk rohaninya yaitu sholawat. Hanya orang perlu sekali membaca sholawat. Nah, jasmani membutuhkan tidur malam. Apa rohaninya yang dibutuhkan sebagai tidur malam yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Tidur siangnya adalah jasmani membutuhkan tidur siang yaitu puasa sunnah. Nah, begitu juga jasmani membutuhkan perlu mandi. Nah, untuk rohaninya perlu tobat. Yang kesembilannya itu membutuhkan makanan ringan seperti istilahnya itu ciki, jaburan itu. Nah, untuk rohaninya yaitu wirid. Apakah itu tasbih atau wirid kalimat thayyibah atau apa saja kalimat-kalimat yang bagus, wirid atau la haula wala quwwata illa billah, itu berarti kita untuk rohani. Nah, jasmani membutuhkan obat-obatan. Ya, begitu juga rohani membutuhkan bacaan Al-Quran, obat-obatannya. Nah, jasmani membutuhkan perkakas seperti pisau, pedang, gunting, apa saja itu perkakas, cangkul, apa saja. Jasmani membutuhkan itu. Untuk rohaninya, ya doa. Begitu juga jasmani membutuhkan pakaian. Nah, untuk rohaninya yaitu pakaiannya itu rasa malu. Orang kalau tidak punya rasa malu ya seperti orang telanjang lah, maaf. Jadi ya orang itu ya diperlukan rasa malu itu berarti berpakaian. Jasmani membutuhkan pakaian dan rohani membutuhkan rasa malu. Begitu juga jasmani perlu buang air besar. Nah, itu jasmani, rohaninya yaitu zakat. Nah, jasmani membutuhkan buang air kecil. Nah, untuk rohaninya itu sedekah. Nah, sekarang untuk jasmaninya itu bekerja atau olahraga, ini sangat diperlukan orang. Gerak kerjaan atau olahraga itu kan perlu sekali. Nah, apa untuk rohaninya yaitu tafakur. Beda prakteknya. Kalau jasmani itu olahraga kan bisa setengah jam, bisa 1 jam. Ya, yang namanya olahraga kan itu paling setengah jam. Tapi kalau untuk olahraganya jasmani yaitu tafakur, tidak perlu lama-lama, tidak perlu pakai setengah jam, 2 jam, sejam, tidak perlu. Cukup 10 menit saja atau 15 menit saja. Matikan handphonenya, matikan TV-nya, matikan radionya, lalu dia sebagai kayak orang dulu bersemedi di tempat yang sepi, di rumah, di mana, lalu tafakur. Ya Allah, iya, kita hidup ini kapan-kapan akan mati, dan mati itu menuju ke lianglah alam kubur, nanti alam kubur, alam akhirat. Saya ini kayaknya istilahnya bekalnya cukup atau belum, minimal ya itu. Nah, artinya mikir-mikir tentang keagamaan, tentang akhirat, tentang alam kubur, tentang hubungan kita dengan Allah, itu diusahakan tidak usah lama-lama lah. Yang namanya tafakur cukup 10 menit saja, tapi setiap hari. Waktunya terserah, waktunya sebisanya terserah. Tapi matikan dulu handphonenya, TV-nya, radionya, matikan dulu, lalu bertafakur. Nah, ini sangat perlu sekali tafakur itu. Jadi kalau orang
tidak suka tafakur ya sama orang tidak mau olahraga. Olahraga perlu, tapi bedanya kalau olahraga sih sampai setengah jam, 1 jam, 2 jam, tapi tafakur tidak usah jam-jaman, cukup 10 menit atau 15 menit saja. Kok begitu? Ya, karena kalau kelamaan karena kelamaan jangan-jangan nanti ada iblis, ada setan yang ada kesempatan masuk. Nah, di sinilah. Karena iblis itu selalu mengincar jalan masuk untuk menggoda kita. Jadi tafakur itu tidak boleh lama-lama lah. Kalau kelamaan nanti iblis bisa masuk. Nanti ujub, ria yang munculnya itu ujub. Ya itu saya yang paling hebat. Itu kamu paling hebat kata iblisnya. Nah itu jangan sampai menghindari itu. Makanya tafakur tidak usah lama-lama, cukup 10 menit asal setiap hari, entah malam, entah sore, entah siang, itulah diantara. Nah, para mustamin sekalian, inilah diantaranya ceramah yang mengenai tentang sholat dan amanat dengan sholat, yaitu diantaranya amanat tentang sholat, tapi yang lain-lainnya pun amanat, banyak yang tadi saya ucapkan, tapi saya tidak sempat untuk menjelaskan semuanya. Yang saya jelaskan cuma sholat. Nah, ini barangkali yang mendengarkan ini lalu tergerak, tergerak ingin mengamalkannya dan meyakini dan percayai dan ingin mengamalkannya, itu berarti imannya sedang menaik. Nah, sebaliknya kalau yang mendengarkan ceramah saya ini lalu cuek-cuek saja, tidak ada perbedaan, itu berarti imannya sedang menurun. Na'udzubillah min dzalik. Sekian saja, wal-'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.